Shalom, selamat pagi. Yuk kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Saya kira lagu ini sudah banyak yang tahu ya. Manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
Lagu ini diambil dari Mazmur ya, Mazmur yang terkenal juga sebenarnya ini ya. Mazmur 104 ayat 33 dan 34. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Kalau kita pelajari ya firman Tuhan, Alkitab ya, Mazmur ini banyak sekali ya, sangat memberkati. Dan kita bisa baca dari ayat 1 sebenarnya ya. Ini perenungan dari penulis Mazmur ini. Tapi di 2 ayat ini memang dibuat jadi lagu, judulnya Manis Kau Dengar. Lagu itu sebenarnya lagu lama ya. Setahu saya album pertamanya itu keluar tahun 92. Jadi sudah 30 tahun ya. 92 pertengahan atau akhir ya. Dan ini satu di antara beberapa lagu ya dalam album Pak Welir Kauntu ya. Dan memang lagu ini sebenarnya sangat mewakili kalau kita perhatikan kata-katanya ya. Pertama dikatakan, aku hendak menyanyi bagi Tuhan ya. Jadi ini satu kerinduan dari penulis Mazmur ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya, nyanyi bagi Tuhan, bukan bagi orang lain ya. Sekian tahun yang lalu saya masih ingat ya. Saya dapat kesempatan dengan beberapa teman melayani di satu daerah ya, ke beberapa daerah sebenarnya. Nah, satu ketika kami pelayanan di satu kota ya, kemudian karena itu satu rangkaian acara besar, jadi panitia setempat itu mereka juga menyiapkan untuk mereka membawa jemaat dalam pujian penyembahan. Tapi rupanya pembicara utama yang datang bersama-sama kami ke tempat tersebut ini orang yang memang sangat peka dalam dunia roh ya, dalam penyembahan. Jadi dia bisa nangkep bahwa tim musik lokal ini nyanyi hatinya nggak tertuju kepada Tuhan ya. Jadi setelah mereka selesai dia maju ketika dia mau menyampaikan firman Tuhan, lalu dipanggil panggil kami ya, teman-teman dan saya suruh maju ke depan ya. Ayo nyanyi. Dan dibilang begini, sampai sekarang saya nggak lupa, nyanyi buat Tuhan ya. Bukan nyanyi buat orang lain. Lalu dia mulai mengajarkan pentingnya kita, apalagi kalau kita melayani Tuhan ya, kita menyanyi bagi Tuhan. Tentu kalau kita di mimbar, di panggung ya, kita tugas misalnya menjadi worship leader, main musik, atau menjadi singers, tentu kita harus jaga penampilan kita, ya pakaian kita, ya. Tapi jangan sampai kesadaran itu lebih kuat dibandingkan kesadaran bahwa kita ini sedang menyanyi bagi Tuhan. Ya, kalimatnya sederhana nih ya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya, jadi bermazmurnya bagi siapa? Bagi Tuhan, ya. Bukan buat orang lain. Ini kesadaran yang perlu kita pegang ya. Kita melayani Tuhan, apalagi sebagai pemuji penyembah. Kita ini dipercaya oleh Tuhan untuk membawa jemaat bersama-sama berjumpa dengan Tuhan ya. Istilahnya seperti itu. Menyanyi bagi Tuhan. Jadi kita nggak bawa orang itu untuk berpusat kepada diri kita ya. It's okay, kita punya suara yang bagus ya, kita punya skill yang keren main musik, tapi jangan sampai itu menutupi Tuhan gitu ya, istilahnya ya.
supaya ketika kita memuji menyembah Tuhan itu orang hatinya tertuju kepada Tuhan. Lalu ayat 34 ini lebih dalam ya. Kalau tadi kan menyanyi bermazmur ya. Itu kan keluar dari mulut kita, kedengaran banyak orang ya. Orang-orang melihat, orang-orang mendengar, dan mereka juga merasakan kerinduan yang sama untuk menyanyi bagi Tuhan dan bermazmur bagi Tuhan. Tapi kalau ayat 34 ini lebih dalam ya. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Jadi ayat ini merupakan satu doa. Biarlah renunganku manis kedengaran oleh Tuhan. Nah, kita tahu bahwa Tuhan mengetahui isi hati kita kan, ya. Jadi ini doanya pemazmur bilang, biarlah apa yang kurenungkan ini kedengarannya manis di telinga Tuhan. Ya. Wah, ini bukan sekedar puitis aja ya. Tapi ini apa ya namanya, romantis ya, romantis kepada Tuhan ya. Dan lalu dikatakan, aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Saudara, ini lagu ini dari dua ayat ini ya, ini mewakili hubungan kita dengan Tuhan. Kita nggak lihat di sini ada orang lain kan, ya. Kalau kita baca Mazmur, ini kan doa, ya. Jadi seringkali antara kita dengan Tuhan. Tapi juga kadang-kadang ada kita dengan orang lain ya, dengan musuh, dengan iblis ya. Kadang-kadang kan suatu pernyataan iman keluar ya dari kitab Mazmur ini ya. Misalnya begini ya. Lihat di ayat sebelumnya ya, ayat 31 misalnya. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya ya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Ya. Lalu ayat sebelumnya misalnya gini ya. Ayat 30, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Jadi ini mungkin bicara tentang bukan hanya kita, tapi ada pihak ketiga, ada orang lain gitu. Kadang-kadang dalam doa ada peperangan gitu ya, ada satu deklarasi untuk menyatakan musuh itu dikalahkan ya. Ya. Ayat 35 lagi misalnya gini ya. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Ya. Kadang-kadang dalam doa kan kita menyampaikan permohonan kita tentang orang lain. Kita deklarasikan ya, tidak ada usaha yang berhasil menyerang kita, orang-orang yang dibenarkan karena Tuhan. Misalnya seperti itu. Tapi dua ayat ini, Mazmur 104 ayat 33 dan 34, ini bicara hanya antara kita dengan Tuhan. Jadi ini bicara tentang relationship ya, relationship atau keintiman ya. Dari lagu ini juga ya, ini patternnya kan kalau teman-teman suka main musik ya, misalnya main di kunci E ya, sekarang kayak begini. Ada lagu lain juga yang patternnya diambil dari chord lagu ini ya. Ya, pasti pernah dengar juga begini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima
terima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Biasanya kalau kita sudah memuji menyembah Tuhan, memang lanjutannya karena kita dijamah oleh kasih Tuhan, timbul kerinduan untuk menyenangkan hati Dia, untuk mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Ya, makanya lagu ini nyambung sekali, ya, patternnya, chordnya juga sama, ya. Beberapa sedikit beda tapi persis sama yang lainnya, ya. Dan memang kalau ini yang manis kau dengar ini kan antara kita dengan Tuhan ketika kita menyatakan kerinduan kita, ya, dalam menyanyi, memuji bagi Tuhan, bermasmur bagi Tuhan. Lalu satu doa yang mengatakan bahwa renunganku, ya, biar manis kedengaran kepadanya, ya. Lalu dikatakan aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Ini dalam artinya, ya. Coba renungkanlah, ya. Kita yang sudah melayani, apa sih yang menjadi sukacita kita paling besar? Kita melayani, ya, kita di mimbar, kita jadi
worship leader, kita menjadi pemuji, ya, penyembah. Apalagi kita punya talenta, ya, suaranya bagus, main musik juga bagus. Banyak orang kan kagum, ya. Dan mereka terpukau pada talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita juga mau nggak mau ya menjadi pusat perhatian, ya. Nah, itu bukan hal yang salah, ya. Tapi ayat 34 ini, kalimat yang terakhir mengatakan, aku hendak bersukacita karena Tuhan. Jadi sukacitanya itu bukan sekedar karena orang-orang kagum, ya, melihat kita, atau orang-orang diberkati karena percaya pelayanan yang Tuhan percaya kepada kita. Tapi di atas segalanya, bersukacita karena Tuhan. Coba camkan, ya. Ini artinya dalam sekali. Makanya lagu yang berikutnya tadi, ya, yang dikatakan bahwa ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Nah, ini sebenarnya nyambung kan, ya. Jadi kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, dan ini juga antara kita dengan Tuhan. Lalu yang seperti saya bilang tadi, ya, satu keputusan untuk mempersembahkan bagi Tuhan, ya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Yang terbaik yang kita punya, dan jangan lupa itu juga nggak sempurna, ya. Tapi karena isi hati kita ini memang tulus mau menyembah Dia, ya, itu menjadi sesuatu yang harum, ya, di hadapan Tuhan. Kalau kita pakai ayat 34 ini, itu manis kedengaran di telinga Tuhan. Saudara, saya mau share sedikit, ya. Ayat ini luar biasa, ya. Saya mau hubungkan Mazmur 104 ayat 34 ini dengan salah satu Mazmur yang Daud tulis, yaitu di Mazmur 37 ayat 3 dan ayat 4. Saya kira mungkin kita sudah sering dengar ini, ya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, ini dia. Dan aku mau bersukacita, dan hatiku bersuka karenamu. Sekian tahun yang lalu, ya, saya punya pengalaman. Waktu itu Jakarta masih belum ada peraturan ganjil genap, belum ada peraturan 3 in 1. Ya, saya tinggal di daerah pinggiran Jakarta, dan kalau pagi, kalau naik mobil ke Jakarta, jam 7 pagi itu sudah macet, ya. Kalau sebelum jam 7 pagi kita sudah masuk tol dalam kota, lumayan. Tapi kalau sudah lewat jam 7, itu akan macetnya luar biasa. Kemudian ketika pulang kantor, jam 5 itu padat luar biasa. Seringkali kalau dari Jakarta, daripada kena macet, makanya saya suka berhenti dulu, ya, sampai mungkin jam 9 malam baru balik ke rumah, ya. Kadang-kadang karena macetnya itu luar biasa. Nah, suatu ketika saya di rumah sedang sekitar jam 4:30, ya, sedang lagi mencuci mobil, ya. Lalu dapat telepon. Ada satu orang yang suka ngundang saya untuk pelayanan di satu kantor yang letaknya di daerah Semanggi, ya. Jadi pusat kota yang pusat macet juga. Lalu dia bilang, ya, Pak, minta tolong Pak, bisa nggak Pak, ya. Ini ada pembicara yang akan pelayanan di tempat kami jam 7 malam, mulai kebaktian dan firman kira-kira 7:30 gitu, ya, sampai 8:30.
Tapi sampai kemarin kami hubungi, bahkan sampai tadi nggak berhasil, Pak. Ya. Dan kemarin kami telepon, karena nggak bisa dikontak, kami telepon ke rumahnya, diberitahu bahwa dia sedang ke Bandung, keluar kota ya. Dan sampai tadi kami hubungi nggak bisa, Pak. Bisa nggak, Pak, tolong gantiin? Ya, oke, saya bilang. Lalu saya buru-buru mandi, dan saya naik mobil, dan karena itu saya berangkat sekitar jam 5 ya, jam 5, setengah 6 ke arah Jakarta, melawan arus, jadi relatif lancar ya. Begitu saya sampai di gedung tempat kantor itu ya, tempat persekutuan itu, saya parkir sekitar setengah 7 ya. Lalu masuk lagi telepon ke HP saya ya. Saya bilang, Pak, sudah jalan Pak ya? Oh Pak, mau kasih tahu, pembicaranya sudah nyampe Pak, katanya. Pak, makasih Pak ya, katanya. Udah ada kok. Oh ya, puji Tuhan. Saya sudah diparkir tuh, lagi parkir gitu ya. Saudara tahu ya waktu itu ya, bagaimana perasaan saya. Saya harus balik ke arah rumah dan itu akan macet luar biasa. Ya. Saya sudah sampai dan ternyata batal. Tapi hari itu ya, saya nggak lupa ada satu sukacita. Seperti bilang Tuhan, kan bukan saya yang membatalkan ya. Dan saya bisa bersukacita karena saya tahu saya lakukan pelayanan itu karena Tuhan. Jadi walaupun ada satu serangan di hati untuk kecewa, untuk jengkel, untuk marah dan sebagainya, waktu itu saya bisa berpikir logis juga. Kan who knows ya, kan si orang ini juga nggak tahu ya. Tapi di situ saya belajar bahwa bergembira karena Tuhan, bukan bergembira karena pelayanan, bukan bergembira karena sesuatu yang kita terima, entah itu berkat ya, secara materi dan sebagainya, tapi bergembira karena Tuhan. Itu dalam sekali artinya. Ya, ada satu sukacita di hati yang sukar saya ceritakan seperti apa. Kecuali teman-teman ya, Bapak Ibu pernah mengalami hal itu. Ya. Di luar itu ada mungkin kadang-kadang ada gejolak, ada perasaan dan sebagainya. Tapi jauh di kedalaman tuh ada joy, ada sukacita. Ya, belakangan saya mengerti itu yang disebut juga the joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatanku. Jadi waktu kita memutuskan mau bergembira karena Tuhan, maka di dalam hati ini akan muncul ada joy ya, yang sukar dijelaskan seperti apa. Nah ini satu pelajaran ya. Sekarang situasi yang kita hadapi kan kelihatannya masih belum menentu. Coba mulai belajar terapkan apa yang Daud ajarkan di Mazmur 37 ayat 3 dan 4 ini. Yang pertama percaya kepada Tuhan ya. Walaupun situasi kita lihat wah macam-macam nih, tapi ayo percaya janjinya, percaya kepada Tuhan. Yang kedua lakukan yang baik. Apa yang kita tahu baik lakukan itu. Untuk kesehatan kita lakukan bagian kita, makan, tidur yang cukup ya. Lalu ya mungkin olahraga dan makan minum suplemen dengan baik ya. Lalu diam di negeri ya. Ada saatnya kita itu tidak keluyuran kemana-mana gitu. Kita belajar diam, belajar stay, belajar setia ya di tempat di mana Tuhan percayakan kita untuk tinggal, untuk melayani, untuk bekerja, untuk berusaha. Lalu keempat ini berlaku setia. Nah, kesetiaan ini menyangkut konsistensi, menyangkut waktu. Coba cek ya. Kadang-kadang kan ada satu hal yang mungkin kita buat janji dengan Tuhan. Kita mau doa, kita mau lakukan hal ini. Tapi ketika keadaan itu berubah karena satu dan lain hal, bagaimana sikap kita? Apakah kita juga berubah gitu? Ya. Kesetiaan itu menuntut konsistensi dalam hidup kita. Baru yang kelima ini bergembira karena Tuhan. Itu keputusan. Ya. Dan ujiannya itu adalah ketika sesuatu terjadi tidak seperti yang kita harapkan, apakah kita mau tetap bergembira karena Tuhan adalah menjadi pusat hidup kita ya. Saya ingat satu
pelayanan, satu hamba Tuhan yang dia cerita. Dia diundang KKR ya di satu tempat di Jogja atau di mana gitu ya. Pokoknya Jawa Tengah lah. Begitu dia nyampe, itu KKR besar loh ya. Begitu dia nyampe, ternyata ada masalah dengan panitia, dia dibatalkan. Bayangkan, dia dari Bandung ya, dia naik kereta sampai di Jawa Tengah, di Jogja atau Solo, saya lupa tuh ya. Lalu begitu sampai di acara itu dibatalkan. Bukan dia pembicaranya. Tapi sikap dia itu yang sampai sekarang saya nggak lupa ya. Ketika dia ceritakan ini. Dia bilang begini, Tuhan, bukan aku loh yang batalin. Aku sudah lakukan bagian aku. Nah, terus dia bilang, upahku tidak hilang. Dan dia bersuka cita karena hal itu. Ya. Dan saya percaya Tuhan memang penuhi setiap janji yang dia berikan kepada orang yang mau percaya ya. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Kalau misalnya kita mengalami kesulitan ya, karena mood atau situasi yang gak enak kita hadapi, coba ingat baik-baik. Surat Yohanes yang mengatakan bahwa Allah adalah kasih, God is love. Dan ingat bahwa dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan karena itu, kita bisa percaya bahwa dia selalu merancangkan hal yang baik bagi kita. Kita bisa berkata God is good all the time. Dan karena itu kita bisa bersuka cita karena janjinya. Kita bisa bersuka cita, bisa bergembira karena Tuhan. Kenapa? Because God is good all the time. Amin.